Menurut Pak Tri lebih susah untuk mengatur para ormas atau mengatur PKL-PKL yang masih dijalani, Pak Tri? Jadi kalau menurut saya bukan diatur ya, tetapi kemudian kita diajak bersama-sama ya, dimanapun kita berada, yang namanya godaan ya tidak saja kepada terkait dengan anggaran ya, yaitu tadi wanita, tahta dan nah itu yang harus selalu kita harta. Kan ada pergantian lah di sini. Ya. Tapi Pak Wali udah pensiun. Pak Tri memilih menjadi wali kota atau memilih menjadi wagub Jabar, Pak Tri? Jolali nonton The Blangkon TV, ento ilmu, ento inspirasi. Blak-blakan, no kontroversi. Nah, poros dulur, sekarang kita masuk di segmen Guyon Waton. Kita akan bertanya sama Pak Wakil Wali Kota Bekasi. Pak Tri, segmen ini hanya untuk kisah-kisah Pak Tri. Ya. Jadi, minta tolong diberikan alasan ketika menjawab satu atau dua. Tapi kalau nggak bisa jawab, bukan apa-apa. Ya. Pak Tri, kalau waktu libur tidak bekerja itu hari Sabtu Minggu, Pak Tri ya? Atau, atau belum tentu ya, Pak Tri ya? Saya belum tentu, karena Sabtu Minggu biasanya justru banyak ke masyarakat. Ya. Pak Tri kalau pas hari senggang lebih banyak menghabiskan waktu untuk keluarga atau untuk kerabat dan teman-teman, Pak Tri? Saya lebih senang dengan keluarga. Oke. Ya. Kenapa tuh Pak Tri memilih keluarga? Ada kebahagiaan sebelum saya menjadi seorang politisi. Kebahagiaan saya adalah kalau saya berada di rumah, dan yang kedua adalah berada di rumah. Nah, yang ketiga, setelah saya menjadi politisi, ada 3 tempat. Ya, yang pertama adalah di kantor, kemudian yang pertama ada di masyarakat, yang kedua adalah bersama dengan keluarga, dan yang ketiga adalah di kantor. Sebenarnya menjadi politisi itu, Pak Tri, ini pertanyaan kedua sekaligus ya. Menjadi politisi itu gampang untuk menggandeng teman atau gampang mempunyai musuh sih, Pak Tri? Kalau menurut saya gampang mencari teman. Benar ya? Ya, benar. Jadi teman tuh makin banyak ya. Karena kemudian yang kita hadapi juga semakin beragam ya, dan kemudian tipikalnya juga berbeda-beda ya, tinggal kita, saya kira tinggal melakukan penyesuaian terhadap apa yang terjadi, dinamisasi yang awal lah. Nah, tuh saudara-saudara, mencari teman itu hal yang utama, apalagi beliau seorang pejabat ya. Selanjutnya Pak Tri, selama kemarin menjadi Kepala Dinas PUPR dan sekarang menjadi Wakil Wali Kota, lebih banyak godaan mana Pak Tri untuk peluang untuk penyimpangan anggaran dan sebagainya, Pak Tri? Kalau itu saya kira dikembalikan lagi ya. Jadi karena memang kan niatnya adalah bagaimana kita untuk bekerja dengan sebaik-baiknya ya, sesuai dengan ketentuan yang aturan yang ada ya. Dua-duanya sama saja ya, dimanapun kita berada, yang namanya godaan ya tidak saja kepada terkait dengan anggaran ya, yaitu tadi wanita, tahta dan nah itu yang harus selalu kita harta paling utama. Jadi itu sepanjang kita bisa kita minimasi, bagaimana kita bisa mengelola hati dan pikiran kita ya, sehingga itu tadi selalu terjaga. Ya, harta, tahta dan wanita sudah ditetapkan oleh Yang Maha Kuasa ya, tinggal kita ikhtiarkan saja ya, pasrah, jalani dengan bahagia, insya Allah pasti ada jalannya. Tuh, penting ya. Harta, tahta, wanita. Wah, sangat inspiratif ya saudara-saudara. Selanjutnya Pak Tri, di Bekasi ini kan juga dikenal tuh Pak Tri, banyak sekali ormas-ormas. Bahkan kemarin sempat ada ormas yang minta THR dan sebagainya. Di Bekasi juga banyak sekali PKL-PKL. Menurut Pak Tri lebih susah untuk mengatur para ormas atau mengatur PKL-PKL yang masih dijalani, Pak Tri? Jadi kalau menurut saya bukan diatur ya, tetapi kemudian kita diajak bersama-sama membangun kota ini. Kota ini tidak akan bisa dibangun oleh satu komponen saja, tetapi adalah bagaimana merangkul seluruh komponen warga masyarakat. PKL juga memberikan kontribusi terkait dengan ekonomi mikro yang ada di kota ini. Kota ini berjalan kalau mereka juga berjalan. Dia beli mie, besok mie-nya harus beli tepung harus dari, nah, itu terus berjalan. Ini menjadi satu siklus simbiosis, termasuk ormas. Ya, ormas juga adalah bagian yang terpenting, karena bagian juga ada satu kontrol yang harus dilakukan oleh warga masyarakat terhadap laju jalannya pemerintahan ini. Ya, kalau benar Pak Tri, ada ormas yang meminta THR, ormas jaga setiap minimarket, menakut-nakuti masyarakat, itu salah.
Pak Tri? Saya kira nggak ada lah ya, karena itu tadi kalau memang ada, kita kan sesuai dengan pemerintah memberikan jaminan dan kepastian hukum ya. Kalau memang ada sesuatu yang kemudian dilanggar ya kita lakukan bagaimana sesuai dengan hukum yang berlaku. Nah itu saudara, tegas ya. Kalau memang ada yang melanggar siapapun itu ya Pak Tri ya, akan ditindak. Dan yang pastikan dari Pemkot Bekasi akan menggandeng semua ormas dan PKL-PKL yang ada di Bekasi. Ya. Selanjutnya Pak Tri, netizen kan dari dulu ramai nih Pak Tri. Ya. Bekasi ini dikenal sebagai kota yang jauh dan dikenal juga bau seperti itulah. Ya. Nah sekarang ada lagi anggapan Bekasi ini dianggap sebagai kota yang dalam tanda petik tak tersentuh lah seperti itu. Pak Tri lebih memilih dianggap kota Bekasi ini sebagai planet Bekasi atau sebagai kota yang rawan begal sih Pak Tri? Oh, saya kira saya lebih condong bahwa kita memilih sebagai kota yang apa namanya planet Bekasi, karena visionernya jelas bahwa kalau namanya planet itu pasti kehidupannya modern, kehidupannya maju, dan itu adalah cita-cita yang akan kita capai. Ya. Jadi kalau cuma mau curhat, mau curcol sama Pak Wakil Wali Kota mah enggak ya. Dan jangan lupa ya, cowok-cowok Bekasi memang keren-keren loh. Ya kan? Cowok Bekasi keren-keren contohnya. Jadi kalau jodoh nggak usah jauh-jauh, cari aja di kota Bekasi. Ya. Keren, ganteng-ganteng ya, tapi memang perjuangan kesini sejauh banget. Ya, itulah hikmahnya, jauh tapi visioner kata Pak Tri ya. Dan saya kira kalau dibilang jauh sekarang kan sudah luar biasa ya. Pola mobilisasi, aksesibilitas ya, Jakarta Bekasi sudah nggak ada batasnya. Apalagi kalau besok sudah ada kereta cepat, sudah ada becak kayu. Sekarang udah ada Japek 2. Saya kira ke Bekasi udah nggak ada macetnya lah. Orang pasti kalau mau ke Jawa lewat Bekasi, nengok ke Bekasi. Jadi kalau bagi Anda yang sekarang masih mencibir Bekasi, awas loh. Keren sekarang loh. Iya. Stadionnya internasional. Ya Pak Tri ya? Betul. Sekarang banyak dan tiap hari makan nasi ya. Betul. Jangan lupa juga kita makan durian. Inilah kota Bekasi makin lama makin keren. Ya kan? Wong Jawa nih pantune keren. Pak Tri selanjutnya Pak Tri. Pak Tri, kita kan nggak tahu ya Pak Tri, nasib orang, masa depan orang kan nggak tahu. 2022 lah mungkin. 2023 nanti kan akan ada pergantian lah di sini. Pak Tri, Pak Wali udah pensiun. Pak Tri memilih menjadi wali kota atau memilih menjadi wagub Jabar sih Pak Tri? Saya bekerja sejak dulu tidak pernah melampaui batas apa yang menjadi kemampuan ya. Jadi berjalan seperti mengalir saja, tahapan yang ada ya. Jadi kalau misalnya saya bermimpi pada waktu menjadi staf, saya bermimpi cuma sebagai kepala seksi. Sudah jadi kepala seksi, saya tidak pernah berpikir mau jadi kepala dinas. Saya cukup berpikir menjadi kepala bidang. Setelah jadi kepala bidang, bagaimana saya menjadi sekretaris dinas. Jadi lompatan tuh nggak boleh terlalu jauh ya. Lompat sedikit tetapi kemudian bisa kita lalui dengan baik, dengan sukses tanpa kemudian mengeluarkan effort dan kemudian ambisi yang luar biasa. Itulah yang selalu kita tekankan ya. Jadi jangan sampai ada ambisi yang luar biasa yang pada akhirnya itu tadi mengorbankan dengan effort yang luar biasa yang pada akhirnya justru merugikan kita. Tapi insya Allah sih siap Pak Tri ya. Kalau kita kan sebagai petugas partai, pada saat partai yang nanti memerintahkan apapun, ya kita akan lakukan. Ya. Nah, itulah pemirsa. Kita tahu ya, Bekasi itu dulu PDIP. Gak apa-apa, namanya guyon waton tuh gak apa-apa. Kita ngobrol tentang itu. Dulu kan sini kan ada PDIP. Bisa jadi nanti 2023 itu Pak Tri lah yang menjadi wakil. Ya. Amin. Selanjutnya Pak Tri, ini pertanyaan banyak orang Pak Tri yang nitip ke saya. Butuh trik dari Pak Tri menjadi seorang birokrat sejati, menjadi seorang kepala daerah. Sebenarnya lebih memilih untuk mengabdi atau melayani si Pak Tri itu yang penting banget Pak Tri? Kalau saya lebih kepada mengabdi, ya, pengabdian kepada bangsa dan negara terkait dengan kepentingan yang lebih besar lagi. Pada akhirnya pada saat pengabdian, ya tentunya pasti akan masyarakat akan merasakan terlayani. Kemudian masyarakat juga membahagiakan masyarakat, kemudian mensejahterakan, meningkatkan kemakmuran, dan yang paling penting adalah bagaimana membangun kebersamaan yang ada. Kota Bekasi, kota yang sangat pluralisme, kota yang berbineka tunggal ika. Seluruh
komponen masyarakat ada di sini. Entah itu agama, seluruh agama yang ada, termasuk agama yang kemudian secara hukum negara diakui, yaitu kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, kita memberikan kebebasan orang untuk melakukan beribadah sesuai dengan kepercayaan agamanya. Kemudian di sini juga terdiri dari suku bangsa seperti Indonesia miniaturnya. Jadi itulah bagaimana kita mendirect ya seluruh komponen warga masyarakat ini untuk menjadi satu tujuan, bagaimana menjadi Indonesia yang maju, Indonesia yang sejahtera. Nah, itu saudara-saudara, para konco poros dulur. Itu para pendapat dari Pak Tri Adianto yang sangat visioner dan bisa jadi menjadi salah satu tokoh nanti di Bekasi. Terima kasih. Selanjutnya kita sambung di segmen Nendang Kondang, tetap di The Blakon TV, belak-belakan no kontroversi. Matur nuwun.